Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel IB Komputer Rantau Bapak. Ya, jadi teman-teman, di video ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang update SIMDIP Tamas. Jadi SIMDIP Tamas ini adalah akun untuk penelitian bagi dosen. Dalam hal ini SIMDIP Tamas, data di SIMDIP Tamas kita update sesuai perkembangan data kita ya, baik dari identitas, kemudian penelitian, pengabdian, artikel, AKI gitu ya, kemudian buku, artikel proceeding dan lainnya. Nah, untuk pertama kali setelah kita login ya, pastikan teman-teman sudah login dahulu, kemudian klik identitas ya. Ini identitas, kemudian sinkronkan terlebih dahulu ya teman-teman, agar sinkron dari SIMDIP Tamas ke PD Dikti ya, agar update datanya. Ini sebenarnya sudah saya update ya, sudah saya sinkron. Nah, jadi data SIMDIP Tamas sebelah kanan, data PD Dikti sebelah kiri. Jadi agar terjadi kesesuaiannya data kita di SIMDIP Tamas dengan PD Dikti ya. Nah, sebab itu kita perlu sinkronisasi di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah berhasil ya, kita sinkronisasi sehingga data kita sudah terbaru dan sama ya di SIMDIP Tamas dengan di PD Dikti. Jadi SIMDIP Tamas ngambil data dari PD Dikti. Oke, selanjutnya Sinta. Nah, ini juga teman-teman dosen ya, silakan sinkronisasi. Nah, ini saya sebenarnya sudah saya sinkronisasi. Jadi semua data yang berhubungan dengan Sinta, misalnya ID Sinta, skor Sinta, kemudian ID Scopus ya, artikel Scopus saya kebetulan masih satu ya, itu masih Q4. Kemudian seluruh scholar ID-nya ini indeksnya 6, artikel ada 40, citasi 356, dan Google ya, indeks Google-nya ada 4 gitu ya. Nah, itu teman-teman, setelah disinkronisasi, ini data SIMDIP Tamas kita sinkron ke Sinta gitu ya. Nah, selanjutnya penelitian. Nah, penelitian ini silakan teman-teman tambahkan ini dia tidak ya, ini histori penelitian kita sebelumnya. Alhamdulillah sudah 3 kali saya ikut mengikuti penelitian dasar ya, dosen pemula PDP ya, penelitian dosen pemula ya, 3 kali sebagai ketua sekali dan kedua kali sebagai anggota. Nah, untuk pengabdian ini kebetulan saya belum pernah ya mendapat dana hibah dari Ristek. Ini masih kosong pun artikel di jurnal. Nah, artikel di jurnal ini kita tambahkan secara manual ya. Ini sebenarnya memang kemana ya? Kita berkali-kali ya di sini ya. Di sister kita input ulang, di SIMDIP Tamas kita input ulang, kemudian di Sinta juga input ulang ya. Sebenarnya di sini perlu ditambahkan, kalau kita kaji di ilmu IT-nya, perlu kita tambahkan di sini sinkronisasi seperti tadi ya, Sinta ini tadi ya. Kita sinkronkan juga, jadi kita di sini tidak menginput ulang ya. Ini saya input ulang teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk menginputnya di sini ada tombol data baru. Nah, silakan Bapak Ibu klik, kemudian judulnya apa ya, judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya apa, jurnal yang menerbitkan, kemudian jenis publikasinya ya. Kalau internasional pilih internasional, kalau nasional terakreditasi klik nasional terakreditasi. Nasional terakreditasi ini maksudnya jurnal yang udah Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya Bapak Ibu. Kemudian jurnal nasional tidak terakreditasi ya, ini jurnal yang masih ISN aja, belum ada Sintanya gitu ya. Dan tahun publikasinya tahun berapa diterbitkan, volume berapa, nomor berapa. Nah, URL-nya ini URL dari jurnal kita ya. Misalnya saya contohkan jurnal saya ya.
saya contohkan. Nah, ini judulnya, misal ya, ini judulnya, kemudian nama jurnalnya, penerbitnya siapa ya, kebetulan saya Jurnal Informatika namanya, Informatika, penerbitnya. Kemudian ini masih ISN ya, belum ada cintanya, si ISN. Kemudian penulis author, penulis satu ya. Ini tahun publikasinya ini tahun 2018. Volumenya volume 6 nomor 3. 6 nomor 3. Kemudian linknya ini diambil dari, kita coba, ini kebetulan memang udah benar sih linknya, coba biar bapak ibu tahu ya, teman-teman tahu linknya. Nah ini, jadi bisa link langsung download ya, file PDF nya yang ini atau yang ini teman-teman. Nah, kita masukkan di sini ya. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian ISN nya berapa? ISN nya saya pakai yang elektronik aja, saya masukkan. Nah, oke. Kemudian di sini ada unggah. Unggah ini adalah untuk mengupload file jurnal kita ya. Jadi bapak ibu download dahulu jurnalnya. Yang ini sudah saya download tadi ya. Ini bisa saya download ulang, saya simpan di jurnal saya misalnya. Nah, jadi bapak ibu upload di sini, kemudian cari filenya di mana. Jurnal saya misalnya, dan unggah. Nah, kemudian selesai gitu ya. Nah, jadi kita udah menguploadnya, udah kita lengkapi, isinya seperti ini contohnya bapak ibu. Nah, silahkan diperhatikan cara pengisiannya. Nah, setelah lengkap kita tinggal klik simpan ya. Karena ini sudah pernah saya input, makanya tidak saya simpan ya, saya cancel aja atau saya batalkan saja. Ini sebagai contoh pengisiannya bapak ibu ya, kita anggap bapak ibu simpan, dan kalau udah kita simpan ya akan diarahkan ke sini ya, akan masuk di daftar ini atau di list ini. Alhamdulillah saat ini jurnal artikel saya ada 19 ya, baik kolaborasi penelitian dengan dosen maupun dengan mahasiswa maupun individu. Di artikel jurnal saya ada 19, baik penulis 1, 2, 3 dan seterusnya ya, baik pribadi, individu maupun kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa ya. Jadi 19 untuk saat ini. Kemudian HKI. Nah, HKI ini alhamdulillah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. HKI ini kebetulan kita juga kolaborasi juga dengan teman-teman dosen, baik dalam bentuk buku ini ya, bentuk buku dan artikel ya bapak ibu. Nah, untuk penambahannya kita klik di sini. Nah, misalnya punya saya contohkan ya bapak ibu. Nah, jadi contohnya ini HKI ya. Ini kebetulan penulis satunya Bu Ramadhani Pane ya. Jadi di HKI dijelaskan di lampiran pencipta ada 6 orang ya. Jadi kenapa sampai 6 orang ya, biar teman-teman dosen kita juga sama-sama memiliki HKI lah ya. Jadi mahasiswa juga ini kita masukkan sebagai bentuk kolaborasi, karena di akreditasi prodi mahasiswa itu dituntut untuk HKI juga ya. Oke bapak ibu, jadi saya di sini sebagai penulis keempat ya. Nah, di sini nomornya ini ya, judulnya ini. Oke, kita coba masukkan apa yang diminta di formnya. Judul HKI ya, judulnya ini buku ya bapak ibu. Ini jago, ini contohnya ya, contoh sebagai contoh. Nah, kemudian kita pilih hak cipta, kemudian
tahun pelaksanaan 2021 ya, jalan 2021 baru kita buat. Nomor pendaftarannya ini ya Bapak Ibu, nomornya ini masukkan. Kemudian kita pilih ini, kemudian nomor pendaftaran. Salah gitu. Nomor pencatatannya ini ya Bapak Ibu. Nah, hari nomor pendaftarannya ini, nomor HKI-nya yang ini. Kemudian link URL-nya ini Bapak Ibu masukkan saja yang diupload di Google Google Drive aja. Google Drive, di Google Drive itulah udah saya upload di Google Drive. HKI. Nah, contohnya ya, ini kita klik teman-teman. Ini di sini ada share, misalnya ini. Jadi link ini yang kita masukkan di link tadi gitu ya, copy dan masukkan di sini. Nah, ini kemudian upload filenya di sini seperti tadi ya, caranya sama. Kita upload HKI-nya. Sebagai contoh sebenarnya sudah saya upload ya Bapak Ibu. Ini saya menjelaskan, kemudian unggah pada kebesaran. Ya, jadi filenya ini maksimal 1 MB Bapak Ibu. Kalau lebih tidak diterima ya. Nah, ini lebih ya. Jadi dikompres dulu Bapak Ibu. Nah, nanti cara kompresnya saya kasih tahu di video lain ya. Oke. Atau saya tuntaskan aja lah ya, tuntas. Kita kunjungi semua PDF. Klik paling atas, kemudian di sini ada kompres PDF. Nah, ini kita pilih, kemudian ini tadi ya kita kompres. Kita tunggu Bapak Ibu, ini selesai. Jalan, kita tunggu. Nah, kemudian kita download. Cara downloadnya ini, klik yang ini dan pilih opsi. Ya, kemudian unduh. Kita simpan di HKI. Soalnya nggak ada ya, di set kompres. Jadi tadi file sebenarnya itu 2 MB ya, 2000 KB itu sama dengan 2 MB lebih. Kemudian setelah dikompres menjadi 240 KB ya Bapak Ibu. Nah, ini udah bisa kita upload karena filenya sudah kurang dari 1 MB. Nah, ini ya tadi ya. Oke, unggah. Oke, unggahnya berhasil, kemudian selesai. Nah, jadi itulah cara menambahkan HKI ya. Kemudian simpan ya. Ini enggak saya simpan, tidak saya simpan karena sudah saya
upload ya Bapak Ibu. Oke, ini saya batalkan saja. Oke, jadi kalau ada 10 HKI Bapak Ibu masukkan 10 ya, saya hanya punya 5 untuk saat ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 20 ya 20 ditambahkan gitu ya. Oke, untuk HKI sudah selesai. Selanjutnya ke proceeding saya belum ada proceeding ya. Kemudian buku. Nah, proceeding pun caranya sama ya Bapak Ibu, tinggal isi formnya ya. Karena saya belum ada proceeding saya, jadi nggak bisa untuk mencontohkan ya. Oke, buku. Nah, buku ini sama caranya ya, judulnya apa, kemudian tahun terbitnya kapan, nomor ISBN-nya berapa, jumlah halaman bukunya berapa, nah, penerbitnya berapa, kemudian linknya, ini link misal link bukunya ya, link bukunya, kemudian diunggah bukunya ya. Biasanya file buku itu besar ya Bapak Ibu, kalau apa jangan semua diupload atau covernya aja, itu 10 halaman aja ya, biar nggak besar gitu ya, biar kecil, kurang dari 1 MB. Oke, saya kira cukup ya di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Begitulah cara mengupdate SIMLIP Tamas ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.